warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi di podcast kami berdua. Perkenalkan, saya Putri Sofi Salsabila. Saya Aufilana Akila Azara, kami dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan membahas tentang tokoh-tokoh intelektual muslim Mengisi kemerdekaan dengan berbagai karyanya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, aku mau nanya nih, pangeran yang memimpin perang Jawa melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 itu siapa sih? Pangeran Diponegoro bukan sih? Oh, Pangeran Diponegoro. Iya. Terus nama peran yang dipimpin Pangeran Diponegoro itu ketika melawan Belanda itu namanya perang apa? Perang Jawa yaitu yang dilaksanakan pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, aku juga mau nanya nih, mengapa Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan melawan Belanda? Karena Belanda melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat Jawa, serta mencoba menghancurkan kebudayaan dan agama Islam di Jawa. Oh, gitu. Iya. Nah, itu kan perang melawan Belanda. Iya. Itu tempatnya tuh di mana? Di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini pertanyaanku yang terakhir ya. Iya. Apa yang terjadi pada Pangeran Diponegoro setelah ditangkap oleh Belanda? Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan kemudian dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara, di mana ia meninggal pada tahun 1855. Oh, jadi gitu ya, mengenai biografi dan perang-perang dari Pangeran Diponegoro itu ya. Iya, gitu. Yaudah, terima kasih ya penjelasannya. Ya, sama-sama. Kita lanjut tokoh yang kedua, yaitu Teuku Umar. Ada 6 pertanyaan dari saya untuk rekan saya. Yang pertama, bagaimana sih latar belakang Teuku Umar? Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari Teuku Umar. Jadi Teuku Umar itu lahir di Maulaboh tanggal 11 Februari tahun 1899. Beliau itu merupakan seorang pahlawan dari Aceh yang terkenal karena strategi perang gerilyanya. Nah, beliau itu Teuku Umar adalah anak dari seorang ule balang bernama Tengku Ahmad Mahmud dari perkawinannya dengan adik perempuan Raja Maulaboh. Tengku Umar itu mempunyai tiga saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dari kecil itu Tengku Umar udah terkenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, kadang juga suka berkelahi sama teman-teman sebayanya. Nah, saat usia 19 tahun nih, Tengku Umar itu ikut serta dalam perang Aceh. Jadi di sini Tengku Umar itu sama pejuang-pejuang Aceh itu ikut dalam perang Aceh. Terus ada tahu saat umur 20 tahun itu Tengku Umar nikah sama tiga wanita secara berturut-turut. Yang pertama itu sama Nyak Sofia, yang kedua Nyak Marigai, dan yang terakhir Cut Nyak Din. Oh gitu. Terus yang kedua, apa sih yang menjadi motivasi Teuku Umar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nah, di sini Tengku Umar itu mempunyai motivasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya 1. Pengaruh kolonialisme Belanda, yang kedua agama dan kebudayaan, 3. Pengaruh tokoh-tokoh nasionalis, 4. Kehilangan keluarga. Nah, di sini kehilangan keluarga itu karena dia itu ingin membalas dendam karena keluarganya itu banyak meninggal, jadi dia ikut memperjuangkan kemerdekaan. Yang terakhir karena semangat juang pantang menyerahnya. Oke. Terus apa saja sih peran Teuku Umar di perang Aceh? Nah, di sini ada 3 perannya. Yang pertama memimpin perang, terus penggerak perlawanan, dan yang terakhir sebagai diplomat. Oke. Terus apa aja pengakuan dan penghormatan yang diberikan kepada Teuku Umar? Pengakuan dan penghormatannya itu yang pertama ada pahlawan nasional, yang kedua monumen dan tugu di Aceh itu banyak yang isinya tuh Tengku Umar tuh, dan yang terakhir
hari lahirnya itu diperingati sebagai hari ibu. Terus apa sih alasan Teguh Umar untuk dihormati dan dihargai? Nah, ini alasannya ya, karena beliau itu mempunyai karakteristik yang berjiwa kepemimpinan, berani dan berintegritas. Selain itu, dia juga selalu berjuang dan berkorban demi masyarakat umum. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan Teguh Umar ini? Nah, ini nih yang penting. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari Teguh Umar. Di antaranya, jangan takut untuk menghadapi tantangan, terus sabar dan rela berkorban, dan yang terakhir selalu menjadi inspirasi untuk orang lain. Oke, itu aja? Sudah. Oke, kita inilah kisah tentang Teguh Umar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Mas Cokro Aminoto atau Mas Cokro Aminoto. Nah, di sini aku punya beberapa pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa sih nama organisasi yang disebut oleh Mas Cokro Aminoto pada tahun 1912? Itu Serikat Islam atau SIM. Selanjutnya, mengapa Mas Cokro Aminoto itu mendirikan hal tersebut? Karena untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Indonesia, terutama kaum muslim melawan penjajahan Belanda. Terus, siapa mengakui Mas Cokro Aminoto yang menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama? Insinyur Soekarno. Nah, yang terakhir nih ya, apa sumbangan Mas Cokro Aminoto dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Mas Cokro Aminoto berperan sebagai pimpinan dan penggerak perjuangan kemerdekaan Indonesia serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat Indonesia melalui Serikat Islam dan tulisan-tulisannya di media massa. Terima kasih ya, Bu. Ya, jenisnya tokoh yang keempat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darusi. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, di sini Ahmad Dahlan itu beliau merupakan pendiri sekaligus pengembang organisasi Muhammadiyah. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1868 dan meninggal tahun 1923. Apa saja sih pengembangan program Kiai Haji Ahmad Dahlan di organisasi Muhammadiyah? Nah, beliau ini mengembangkan organisasinya dengan pendidikan, berdakwah, dan bersosialisasi dengan masyarakat untuk mensejahterakannya. Oke, bagaimana pengembangan pendidikan Islam di Indonesia oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yang pertama itu dengan pengembangan pendidikan Islam yang modern. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan Islam. Dan yang terakhir, dengan mengembangkan masyarakat yang berkualitas. Oke, terus soal yang terakhir, apa sih keteladanan yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dari perilaku Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Nah, di sini kita bisa menerapkan beberapa kepribadian dari Ahmad Dahlan. Di antaranya sabar, sopan, hormat, menghargai orang lain, disiplin, terus mengembangkan diri dan mengutamakan kepentingan umum. Oke. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Nah, di sini aku punya beberapa pertanyaan nih mengenai Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Apa sih nama pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari? Nama pondoknya yaitu Pondok Pesantren Beliau. Kenapa sih Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari ini memutuskan menjadi ulama pondok ini? Karena untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam
Hamka? Oh, pertanyaannya yang pertama yaitu apa latar belakang Buya Hamka? Sebelum lanjut, aku boleh minum dulu nggak? Boleh, silahkan. Aku ya. Oke. Nah, jadi di sini aku akan ngejelasin biografi singkat mengenai Buya Hamka. Buya Hamka itu lahir pada 17 Februari tahun 1908 di Sumatera Barat. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, Buya Hamka itu menjalani pendidikannya itu di Agam dan kemudian melanjutkan pendidikannya itu di Mekah dan Mesir untuk belajar bahasa Arab. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih peran Buya Hamka terhadap kemerdekaan Indonesia? Nah, di sini aku punya beberapa peran Buya Hamka terhadap perjuangan memerdekakan Indonesia, diantaranya sebagai aktivis sosial, pemimpin agama, dan jurnalis dengan menulis artikel-artikel. Oh gitu. Terus apa aja sih karya yang terkenal dari Buya Hamka ini? Diantaranya ya ini aku sebutin. Iya. Yang pertama Tafsir Al-Azhar, yang kedua tenggelamnya kapal Van der Wijk, yang ketiga Di Bawah Lindungan Ka'bah, yang keempat Ayahku, yang kelima Dari Perbendaharaan Lama, yang keenam Sejarah Umat Islam, ketujuh Pembela Islam, 8 Tasawuf Modern, dan yang terakhir Falsafah Hidup. Oh berarti ada 9 karya yang terkenal dari Buya Hamka ya. Terus apa sih prinsip hidup Buya Hamka ini? Nah, beliau ini, Buya Hamka menerapkan prinsip-prinsip dalam hidupnya, diantaranya sederhana, adil, empati, kasih sayang, terbuka, sabar, bijaksana, dan lain sebagainya. Berarti beliau sangat sabar ya. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir, apa saja sih yang diwariskan Buya Hamka terhadap kita ini? Nah, di sini beliau juga mewariskan beberapa kepada kita, diantaranya karya tulis, tafsir Quran, pemikiran Islam, dan pengembangan iman, akhlak, maupun kebudayaan. Oke, terima kasih. Iya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke-7, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut atau dikenal dengan Gus Dur. Nah, aku punya beberapa pertanyaan mengenai Gus Dur. Oke. Yang pertama, apa nama organisasi keagamaan yang dipimpin oleh Gus Dur sebelum menjadi presiden? Organisasinya yaitu Nahdlatul Ulama atau sering juga disebut NU. Selanjutnya, mengapa Gus Dur itu memilih tidak melanjutkan jabatannya sebagai presiden Indonesia? Karena Gus Dur itu mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tahun 2001 setelah sidang istimewa MPR yang memutuskan untuk menggantinya dengan Megawati Soekarno Putri. Oh, gitu. Iya. Nah, terus aku juga punya pertanyaan lain nih. Iya. Apa sumbangan Gus Dur dalam bidang keagamaan dan politik di Indonesia? Gus Dur itu berperan sebagai pemimpin agama yang memperjuangkan toleransi dan kebebasan beragama, serta sebagai presiden yang memperjuangkan reformasi dan demokrasi di Indonesia ini. Nah, yang terakhir pertanyaan dari aku, apa nama penghargaan yang diterima oleh Gus Dur karena kontribusinya dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan demokrasi? Itu penghargaan Ramon Magsaysay Award. Segitu aja ya pertanyaan Iya. dariku. Terima kasih. Sama-sama. Masuk di tokoh pembahasan yang terakhir yaitu B.J. Habibie. Ada beberapa pertanyaan untuk rekan saya. Yang pertama, siapa sih B.J. Habibie itu? Jadi B.J. Habibie itu adalah seorang politisi, insinyur, dan ilmuwan Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Oke, selanjutnya, apa sih yang dilakukan B.J. Habibie selama menjabat sebagai presiden? Jadi selama menjabat itu B.J. Habibie melakukan beberapa reformasi politik seperti memperbolehkan pembentukan partai baru, mengadakan pemilihan umum yang lebih demokratis, dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah. Oke. Mengapa sih B.J. Habibie itu digantikan oleh Abdurrahman Wahid? Nah, ini alasan mengapa B.J. Habibie itu digantikan oleh Abdurrahman Wahid,
karena pidato pertanggungjawabannya itu ditolak oleh MPR tahun 1999. Tuh. Terus apa yang dilakukan B.J. Habibie setelah tidak menjabat sebagai presiden? Setelah tidak menjabat menjadi presiden, B.J. Habibie itu melakukan berbagai kegiatan aktif di kegiatan sosial maupun politik, ya seperti menulis buku-buku gitu. Oh, oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Kapan B.J. Habibie meninggal? B.J. Habibie itu meninggal pada tanggal 11 September tahun 2019. Oke. Beliau itu dimakamkan di dekat ini makam istrinya. Jadi so sweet banget ya. Iya, emang cinta so sweet sehidup banget. semati gitu loh. Iya, emang perlu dicontoh sih itu. Iya, oke. Sampai di sini dulu. Kita lanjut tahun-tahun berikutnya. Oke, see you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.